Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebentar kami sebelum beristirahat, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Matius 20 ayat 29 sampai 34 tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Yang demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mendengar kisah tentang 2 orang buta yang menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Keduanya berteriak-teriak di pinggir jalan, memanggil Tuhan, berseru dengan lantang. Sekalipun orang banyak menegur mereka dan menyuruhnya diam. Sampai kemudian Yesus menghampiri mereka dan menyembuhkannya. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dikupas dari kisah ini, namun saya akan membatasi pada topik pengenalan 2 orang buta dalam kisah tadi terhadap Yesus, pengenalan terhadap Yesus. Mereka berdua memanggil Yesus, Yesus yang mereka pahami agar mengasihani mereka. Mereka adalah orang-orang yang sakit secara fisik, tidak bisa melihat. Di sini memang tidak dijelaskan apakah mereka buta sedari lahir atau tidak. Saya punya pengalaman, walau sebentar, itu mengajar anak-anak tunanetra di bangku sekolah. Yang saya rasakan memberikan pengenalan kepada mereka tentang kehidupan ini bukanlah hal yang mudah. Misalnya, api itu seperti apa, gitu ya, bentuknya seperti apa. Itu sangat sulit karena memang tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, hanya terasa panasnya. Lalu laut itu seperti apa, gitu ya, langit itu seperti apa. Bahkan untuk mengerti warna birunya langit menjadi hal yang sulit bagi mereka, anak-anak difabel ini, karena memang tidak tahu, tidak pernah melihat tentang macam-macam warna. Ada beberapa hal yang bagi kita mudah, tetapi bagi mereka tidak mudah. Kesulitan-kesulitan dalam mengenali sesuatu pastilah dirasakan pula oleh kedua orang buta tadi, termasuk dalam mengenali Yesus. Mereka tentu tidak pernah tahu bagaimana rupa Yesus, seberapa tingginya, bagaimana rupa wajahnya, apa warna kulitnya. Ya, mereka tidak tahu karena mereka tidak pernah melihatnya. Namun uniknya, sekalipun tidak dapat melihat, kedua orang buta ini benar di dalam memanggil Yesus. Mereka memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, Anak Daud. Kita ketahui bahwa sejak perjanjian lama telah dinubuatkan bahwa Mesias akan datang lagi, akan datang atau lahir dari keturunan Daud. Yesaya 11 ayat 10 dan Yeremia 23 ayat 5. Kedua orang buta ini dapat mengenali Yesus sebagai Tuhan yang lahir dari keturunan Daud. Bisa dikatakan mereka secara fisik itu buta. Secara fisik mereka buta mata jasmaninya, tetapi tidak buta mata hatinya. Ironisnya, banyak orang yang dapat melihat tetapi tidak dapat mengenali siapa Yesus. Pernah suatu ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya di dalam Matius 16, "Menurut orang-orang siapakah aku ini?" Begitu pertanyaan Yesus. Murid-muridnya lalu menjawab bahwa ada yang mengatakan Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan sebagai Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Hal ini menunjukkan betapa kacaunya
pengenalan orang-orang akan Yesus pada waktu itu. Maka dari itu tidak perlu heran kalau orang-orang masa kini pun banyak yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus saja banyak yang salah mendefinisikan tentang siapa itu Yesus. Apalagi orang zaman sekarang yang terpaut 2000 tahun rentang waktunya dari Yesus hidup di dunia sampai saat ini. Dari jawaban para rasul kita tahu bahwa banyak orang yang tidak mengenal siapa Yesus pada waktu itu. Sampai kemudian Petrus membuat pengakuan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Di sini Petrus benar mengenali Yesus. Kita tahu dari bagaimana Yesus merespon pengakuan Petrus ini. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Matius 16 ayat 17. Yesus tidak menyangkal jawaban Petrus, tidak pula menolak dengan mengatakan, oh aku bukan Mesias, aku bukan anak Allah. Dengan mengatakan berbahagialah engkau Simon, di sini Yesus tengah membenarkan jawaban Petrus. Benar, akulah Mesias, akulah anak Allah yang hidup. Perlu dipahami di sini bahwa Yesus membenarkan dirinya anak Allah. Yesus tidak sedang menyatakan dirinya adalah anaknya Allah atau anak dari Allah, bahwa Allah itu punya anak. Bukan seperti itu. Namun di sini Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah, sedang menyatakan hakikatnya sebagai Allah. Apa buktinya? Setelah menyembuhkan orang sakit di kolam Betesda pada hari Sabat, Yesus berkata, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 5 ayat 17-18. Marahnya orang-orang Yahudi menunjukkan bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Paham yang tidak dapat diterima oleh orang Yahudi karena mereka memahaminya Allah ya Allah, manusia ya manusia. Mereka tidak mempercayai Allah yang menjadi manusia. Maka dari itu mereka tidak bisa menerima. Mereka geram luar biasa ketika ada manusia yang menyamakan dirinya dengan Allah. Di sini kita paham. Ketika Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah, Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah, bukan anak yang dimaknai secara biologis. Selain dari Petrus, pengakuan tentang ketuhanan Yesus pernah pula kita dengar dari Thomas. Ketika Tuhan Yesus setelah kebangkitannya menampakkan diri kepada para murid dan mempersilahkan Thomas mencucukkan jari ke lubang bekas paku yang ada di tangan Yesus dan luka di lambung Yesus. Thomas yang semula tidak percaya Yesus sudah bangkit sontak berseru, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ya Tuhanku, ya Allahku. Ini ada di dalam Yohanes 20 ayat 27-28. Sebuah kalimat syahadat atau pengakuan dari Thomas tentang ketuhanan Yesus. Itu adalah pengakuan-pengakuan dari orang lain. Dalam hal ini adalah para murid yang dekat dengan Yesus, dari Petrus dan dari Thomas. Lalu apakah pernah Yesus mengakui dirinya sendiri sebagai Tuhan? Jawabannya adalah pernah. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, dalam peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Di sini Alkitab mencatat secara jelas proklamasi Yesus adalah Tuhan. Memang akulah guru dan Tuhan. Jadi bahwa Yesus adalah Tuhan itu tidak perlu diragukan lagi. Dari pengakuan murid-murid kita mengenali Yesus sebagai Tuhan. Dari pengakuan Yesus sendiri kita diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Selain pengakuan kita mengenal Yesus sebagai Tuhan juga dari sifat-sifat keilahiannya yang ada pada Yesus. Karena saat Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, Yesus tidak kehilangan kealahannya. Alkitab mencatat beberapa kali Yesus menyembuhkan orang dari sakit penyakit. Orang lumpuh, orang buta, orang yang sakit pendarahan, orang yang sakit macam-macam ya, Tuhan sembuhkan. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan atas sakit penyakit. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kalau Dia mau, Dia bisa sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesus juga tercatat beberapa kali membangkitkan orang mati.
Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari lamanya. Siapa yang bisa menyangkal ketuhanan Yesus di sini? Kematian pun ada di bawah kuasanya. Tak hanya membangkitkan orang mati, bahkan dirinya sendiri pun bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Yesus juga tercatat mengampuni orang berdosa. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Beberapa kali Yesus mengatakan demikian. Kita ketahui dosa itu adalah pelanggaran manusia terhadap Allah. Yang berkuasa menghapuskan atau mengampuni dosa manusia tentunya adalah Allah sendiri. Tidak ada pihak lain yang mempunyai otoritas untuk menghapus dosa seseorang selain daripada Allah. Ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, itu artinya Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yesus juga tercatat pernah mengusir roh-roh jahat, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Bahkan setan yang jumlahnya banyak yang memasuki orang Gerasa sehingga disebut legion, ketakutan, gemetar ketika berhadapan dengan Yesus sampai mereka dipindahkan ke babi-babi. Di sini Yesus menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas setan-setan, Tuhan atas setan-setan, sekalipun setan tidak mengabdi atau menyembah kepadanya, tetapi jelas bahwa setan berada di bawah kuasa Yesus. Kemudian ketuhanan Yesus juga tampak ketika dalam pelayaran di Danau Galilea. Ketika angin ribut menghantam, Yesus menghadiknya. Diam, tenanglah. Dan seketika angin ribut itu diredakan dan danau menjadi teduh kembali. Lukas 5 ayat 22-25. Murid-murid yang berlayar bersamanya terheran-heran. Siapa gerangan orang ini sampai-sampai angin dan air taat kepadanya, sampai alam pun tunduk kepadanya. Ya, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, Tuhan atas alam semesta. Alkitab sudah menjelaskan secara gamblang bahwa Yesus adalah Tuhan dari pengakuan orang lain, melalui pengakuan Yesus sendiri, dan melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Akan tetapi banyak yang sudah mendengar kisah-kisah ini, kisah-kisah Yesus dalam Injil, tetapi tetap tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan. Mengenali Yesus sebagai Tuhan ini penting. Coba kita pikirkan bagaimana seandainya kita mengenal Yesus tidak sebagai Tuhan, tidak sebagai Tuhan. Oh, Yesus itu hanyalah nabi. Oh, Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Atau tukang sulap, kayak katakanlah demikian, karena melakukan banyak perbuatan yang ajaib. Atau malah hanyalah anak seorang tukang kayu. Bagaimana kalau kita salah mengenali Yesus seperti ini? Ketika kita mengenali Yesus sebagai Tuhan, ketika kita tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan, artinya kita sedang meletakkan sembah dan hormat kita bukan pada Tuhan yang benar. Saya ulangi. Ketika kita tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan, artinya kita sedang meletakkan sembah dan hormat kita bukan pada Tuhan yang benar. Bayangkan, bila kita salah mengenali Tuhan, berarti kita berdoa kepada Tuhan yang salah. Kita mengikuti Tuhan yang salah. Dan kita meletakkan pengharapan pada Tuhan yang salah. Betapa mengerikannya. Bagaimana dengan kita orang percaya? Pada dasarnya kita sama seperti dua orang buta tadi yang tidak pernah melihat Yesus, tidak pernah bertemu Yesus, bahkan kita tidak hidup pada zaman Yesus, tetapi dapat mengenali dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pengenalan yang benar Yesus sebagai Tuhan ini adalah karya Roh Kudus. Pengenalan Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah anugerah Tuhan sendiri, bukan hasil olah pikirmu, bukan hasil kecerdasanmu, bukan pula hasil usahamu. Banyak orang yang berusaha mengetahui siapa Yesus dengan mendengarkan khotbah-khotbah Kristen, membaca Alkitab, bahkan mempelajari Alkitab. Tetapi sampai pada akhirnya juga tetap tidak mengenali siapa Yesus, bahkan menolak Yesus. Kurang apa ahli-ahli Taurat mempelajari kitab suci? Mereka memikirkannya siang dan malam. Tetapi apakah lantas itu membuat mereka menerima Kristus? Tidak, bukan. Justru mereka menyalibkan Yesus. Mengapa bisa demikian? Ya karena pengenalan akan Tuhan yang benar itu tidak dianugerahkan kepada mereka. Di sini saya sedang tidak menyarankan untuk kita tidak usah membaca Alkitab atau tidak perlu mempelajari Alkitab. Tidak, saya tetap berpesan, cintailah firman-Nya. Ya, bacalah Alkitab, galilah Alkitab. Pahamilah Alkitab sebagaimana Alkitab itu seharusnya dipahami.
Mintalah kepada Tuhan agar diberikan hikmat, sehingga dengan membaca Alkitab kita semakin mengenal Allah, kita semakin mengerti kehendak-kehendaknya, dan ketika kita mengerti, memahami apa kehendak Tuhan melalui firman-Nya, itu karena Tuhan menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Tuhan yang menyatakan diri inilah anugerah yang membuat iman kita bertumbuh. Kita semakin mengenal Tuhan dan kita semakin mengasihi Tuhan. Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saya ulangi yang terakhir. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kita tidak tahu siapa yang memberitakan Yesus kepada dua orang buta tadi. Tetapi yang pasti Yesus berkenan menyatakan dirinya kepada mereka, sehingga mereka benar mengenali Yesus. Dan saat berseru meminta tolong, mereka tidak salah alamat. Mereka menunjukkan pertolongan itu kepada Tuhan yang benar. Sejatinya kita juga adalah orang-orang buta yang tidak dapat mengenali Allah karena keberdosaan kita. Tetapi Yesus berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Bersyukurlah bila saat ini Roh Kudus berkarya dalam diri kita, sehingga kita bisa mengenali Yesus sebagai Tuhan dan menyembahnya. Bersyukurlah karena saat ini kita bisa mengenali dan menyembah Allah yang benar. Ketahuilah bahwa itu adalah anugerah yang luar biasa besar bagi kita yang kita terima dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali, kami boleh disegarkan, diberikan pencerahan bahwa kami telah mengenali Tuhan yang benar di dalam diri Yesus Kristus. Sekalipun kami tidak pernah bertemu dengan Yesus, sekalipun kami tidak hidup sejaman dengan Yesus, namun kami adalah seperti dua orang buta yang mendapatkan pengenalan yang benar, yang dianugerahkan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Kami mensyukuri hal ini Tuhan, dan biarlah kami juga menghormati apa yang telah Tuhan nyatakan kepada diri kami, dengan kami berbuat atau menjalani hidup kami sebagaimana anak-anak Tuhan, sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.